Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ananda, NIM 1191082135 dari PGMI 6A. Di sini saya akan menjawab soal UTS saya, yaitu dari pembelajaran dari mata kuliah kurikulum. Nah, adapun soal pertama yaitu mengapa kurikulum dibutuhkan dalam pendidikan. Nah, sebagai yang kita ketahui bahwa kurikulum ini adalah suatu program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, lalu direncanakan dan dirancangkan secara sistematis atas dasar norma yang berlaku, serta dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Melalui pemahaman tersebut bahwa pengertian kurikulum dapat dihadapkan menyadari pentingnya fungsi kurikulum dalam kemajuan pendidikan. Adanya kurikulum jadi bisa mengetahui arah tujuan sebuah pendidikan. Nah, di Indonesia ini fungsi kurikulum itu adalah yang pertama yaitu tujuan nasional atau pendidikan nasional. Yang kedua yaitu tujuan institusional atau lembaga atau institusi. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler atau bidang studi. Yang keempat yaitu tujuan instruksional atau penjabaran bidang studi. Nah, fungsi kurikulum ini bagi murid atau peserta didik sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan berkaitan dengan pencapaian target yang membuat siswa menjadi mudah memahami berbagai materi. Selain itu, fungsi kurikulum ini akan mempermudah siswa dalam memetakan jadwal melalui jadwal yang tersusun rapi dan terencana dengan baik. Peserta didik bisa disiplin bagi pekerjaan. Soal nomor 2 yaitu mengapa sih diperlukan pengganti kurikulum? Nah, jawabannya pengganti atau inovasi kurikulum ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Nah, kurikulum ini sebagai bahan rujukan dalam proses pembelajaran harus mampu menciptakan dan mengantarkan peserta didik yang diharapkan masyarakat berdasarkan kebutuhan zamannya. Kurikulum ini harus mampu merealisasikan tuntutan zaman sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan era globalisasi. Dengan adanya kurikulum ini dibutuhkan, maka proses belajar mengajar akan belajar dengan baik dan peserta didik mendapat sejumlah pengalaman baru yang kelak dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan peserta didik. Di sini ada beberapa komponen landasan pengembangan kurikulum, yaitu mencakup yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan sosial budaya dan agama, yang ketiga yaitu landasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan yang keempat landasan kebutuhan masyarakat, serta yang kelima yaitu landasan perkembangan masyarakat. Nah, dalam melakukan inovasi kurikulum ini harus didasarkan dari kelima landasan tersebut agar maksud dari inovasi kurikulum ini sesuai dengan yang diharapkan, bukan sebaliknya. Nah, soal nomor 3 yaitu perbedaan KTSP dan K13 khususnya di SD dan MI. Nah, yang pertama yaitu kita lihat dari kompetensinya. Nah, pada KTSP standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Selain itu ditentukan oleh SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013 SKL ini ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud
tahun 2013. Selain itu, yaitu kita bisa lihat ada perbedaannya dari mata pelajaran. Nah, pada KTSP ini setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula. Pendekatan materi pembelajaran berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran ini diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik. Siswa diajak mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. Setiap mata pelajaran ini saling berkaitan dengan saling mendukung semua kompetensi pembelajaran setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Totalnya ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Nah, pada KTSP ini skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga 3 SD, sedangkan pada kurikulum 2013 pola tematik terpadu ini diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang keempat yaitu perbedaannya yaitu penjuruan. Nah, pada KTSP, kita contohkan kepada anak SMA nih bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 11. Selain itu, penjuruan di SMK juga sangat detail. Sedangkan pada kurikulum 2013 tidak ada penjuruan bagi pelajar SMA. Siswa harus menamatkan mata pelajaran wajib, perminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Nah, perbedaannya dari yang keempat itu dari penilaian. Nah, pada KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan sedangkan pada kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Dan yang terakhir yaitu ada perbedaannya dari ekstrakurikuler. Nah, jadi pramuka tidak contohnya yaitu pramuka. Nah, pramuka ini tidak menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib lagi pada KTSP. Sebaliknya kalau pramuka ini wajib pada kurikulum 2013. Nah, soal nomor 4 yaitu perbedaan spreaded subject curriculum, corrected curriculum, dan integrated curriculum. Nah, perbedaannya yaitu spreaded subject curriculum adalah jenis kurikulum ini merupakan bentuk kurikulum yang kuno yang masih bertahan hingga sampai sekarang, di mana setiap mata pelajaran disusun secara terpisah satu sama lain dengan waktu yang dibatasi dan dipegang oleh guru, baik oleh guru bidang studi maupun oleh guru kelas. Jenis kurikulum ini merupakan model tertua di antara jenis kurikulum yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu correlated curriculum. Nah, correlated curriculum ini dalam bahasa Indonesia berarti korelasi, yaitu adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Mata pelajaran dalam kurikulum ini disajikan secara terpisah-pisah, tetapi mata pelajaran yang memiliki pendekatan atau yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Maksudnya dari organisasi ini mengandung makna sejumlah mata pelajaran itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu integrated curriculum. Nah, pada kurikulum ini adalah kurikulum yang pelaksanaannya disusun secara menyeluruh untuk membahas suatu pokok pembahasan tertentu. Topik pembahasannya ditentukan secara demokratis antara peserta didik dengan guru. Nah, soal nomor 5 yaitu jelaskan mengapa kurikulum di SD atau MI di Indonesia mengadopsi model tematik. Jawabannya yaitu model pembelajaran tematik di sekolah dasar lebih menekankan pada keterkaitan siswa dalam proses belajar dan mengarahkan siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran tematik ini, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan berlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengalaman yang dipelajari secara holistik, bermakna, autentik, dan aktif. Nah, jadi keuntungan tematik ini
yaitu lebih memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua yaitu siswa dapat mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terdapat materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat yaitu kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima yaitu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpadu sehingga materi dapat dipersiapkan sekaligus dapat diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Nah, yang keenam yaitu siswa ini lebih bergairah belajar atau bermotivasi dan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa karena dapat berkomunikasi dengan baik sama. Baiklah, itu saja dari saya, dari Dia Ananda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.